Astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tahiyatan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penyelenggara pengajian di malam hari ini sudah mengundang saya untuk memberikan tausiah di tempat ini, dan ini kajian perdana karena belum ada tema khusus bahas kitab apa atau tafsir di mana. Jadi kajian malam ini kita akan membahas tentang ahamiyatul thalabul ilm, pentingnya menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan sujudnya para malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya bahwa dia akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Maksud khalifah di sini artinya makhluk yang bergenerasi. Artinya bukan hanya satu, nanti akan berkembang dari generasi ke generasi. Ketika itu malaikat menawarkan diri dan mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah? Seolah-olah malaikat mengatakan, tidak usah ya Rabb, kalau itu tujuanmu, kami saja engkau turunkan ke bumi, biar di bumi tidak ada makhluk yang bermaksiat dan kami beribadah saja kepada. Tapi Allah membantah dan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam, saya lebih paham makhluk yang akan saya ciptakan dibandingkan kalian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan Adam, dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam dengan berbagai macam kemuliaan, salah satunya adalah Allah anugerahi ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam segala sesuatu dari nama-nama yang ada di alam semesta ini, di mana malaikat tidak punya pengetahuan itu. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan makhluk ciptaannya bahwa dia jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat, Allah katakan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, kalau engkau memang lebih mulia dibandingkan Adam yang sudah kuajarkan berbagai macam pengetahuan kepadanya, sebutkan sekarang nama-nama yang kamu ketahui jika engkau termasuk orang-orang yang jujur. Maka malaikat pun mengatakan, la ilma lana illa ma'allamtana, kami tidak punya pengetahuan kecuali yang kuajarkan. Dari situ malaikat mengakui kemuliaan Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam fasajadu, sujud kalian kepada Adam.
maka semua para malaikat sujud kepada Adam. Tentu bukan sujud ibadah di sini, maksudnya sujud penghormatan. Sebagian para ulama mengatakan ayat ini salah satu faedahnya adalah menjelaskan tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmu, di mana Adam alaihi salatu wasallam diunggulkan di antara para malaikat yang tidak pernah bermaksiat sama sekali kecuali ibadah haja kepada Allah. Mereka pun sujud dan menghormati Adam. Karena apa? Karena pengetahuan. Makanya orang yang diberikan pengetahuan itu pasti dimuliakan. Bukan hanya di mata Allah saja, di mata manusia pun dimuliakan orang yang punya ilmu. Baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Apalagi ilmu agama, yang memuliakan bukan manusia saja, Allah angkat derajat dia. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Dahulu di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Umar bin Abdul Aziz suatu ketika mengutus mata-mata untuk apa? Mengutus mata-mata untuk memata-matai orang-orang Romawi. Ya. Jadi mata-mata ini berangkat dari Baghdad kemana? Menuju negeri Romawi. Kemudian tengah malam mata-mata ini yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz ini, tiba-tiba ketika sampai di negeri Romawi itu, negeri Romawi kan semuanya orang Nasrani dan orang Islam. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang membaca Al-Quran tengah malam. Kemudian didengarkan, rasanya mustahil, mana ada di bumi Romawi ada orang Muslim. Setelah kemudian orang ini membaca Quran dan dia sholat malam, akhirnya sama mata-mata yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz ini didekati. Kemudian mencoba mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tak dijawab. 2 kali Assalamualaikum, tak dijawab juga. 3 kali Assalamualaikum, tidak dijawab juga. Penasaran mata-mata, akhirnya didekati. Rupanya dia orang yang sudah tua dan buta. Kemudian mulailah berdialog dan mengatakan, wahai fulan, apakah engkau seorang muslim? Maka kata orang tua yang buta ini mengatakan, ya, saya seorang muslim. Kata mata-mata Umar bin Abdul Aziz, kalau engkau seorang muslim, kenapa ketika aku mengucapkan salam kau tak jawab? Harusnya dijawablah, kan begitu. Maka kata orang tua buta ini, aku tidak mengira di bumi orang-orang Nasrani Romawi ini ada seorang muslim. Di sama-sama bingung, yang satu mengira tidak ada orang muslim, yang satu juga sama mengatakan seperti itu. Makanya saya tak jawab. Saya gak menyangka bahwa di tanah Romawi itu ada orang muslim. Baru engkau lah yang mengucapkan salam kepada aku. Makanya aku tak jawab, kan? Maka mata-mata ini mengatakan, sebaiknya engkau tidak memberitahu siapapun. Saya mata-mata utusan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah. Kemudian mendengar bahwa dia adalah mata-mata sang khalifah, orang tua buta ini tiba-tiba bersumpah, demi Allah, kalau aku meninggal dunia, aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar aku satu surga dengan sang khalifah. Itu mintanya. Akhirnya kemudian takjublah mata-mata ini dan mengatakan, saya ingin tahu kenapa kau ada di sini. Setahu saya ini tanahnya Romawi, tanahnya orang Nasrani, enggak ada orang Muslim. Kenapa kau ada Muslim di sini? Maka orang tua buta ini menceritakan kisahnya, bahwa dia dulu mantan prajurit, diutus oleh khalifah untuk menyerang Romawi, kemudian tertawan, dan dia seorang hafizul Quran.
pakar Quran, hafal Al-Quran. Kemudian ketika aku tertangkap oleh orang Romawi, sama orang Romawi dipaksa untuk murtad jadi Nasrani, aku pun tak. Kemudian mereka membuat pilihan murtad atau congkel matanya. Tapi aku tetap tidak mau murtad. Terpaksa akhirnya mereka pun membutakan kedua mata. Setelah itu mereka mengutus ke tempat ini. Aku diasingkan oleh mereka dan aku hanya bisa makan satu hari itu hanya dapat jatah satu roti saja. Setiap hari seperti ini. Sehingga aku habiskan waktu-waktuku hanya untuk qiyamul lail, membaca Quran, berzikir, apa yang harus aku lakukan? Tawanan. Kemudian mata-mata ini mengatakan, baik, saya akan laporkan perkara ini kepada Umar bin Abdul Aziz supaya kau bebas. Berangkatlah kemudian mata-mata ini pulang, melaporkan tentang kisah orang buta ini kepada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Marah Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dia mengirim surat. Kemudian surat itu ditujukan kepada pemimpin Romawi dan mengatakan, ada satu prajurit yang hafal Quran, yang kau tawan, yang kau siksa, yang kau butakan matanya. Bebaskan dia, hantarkan dia kemari, atau kuhancurkan oleh diriku, berawal dari pasukan yang ada di tempatmu dan berakhir dengan pasukan yang ada di tempatmu, katanya. Ketakutan Raja Romawi. Baca surat Umar bin Abdul Aziz, gemetar dia. Akhirnya kemudian dia perintahkan prajuritnya, cari itu orang tua buta si Muslim itu, katanya. Balikkan dia kepada Umar bin Abdul Aziz. Dicarilah oleh prajurit itu. Pas ketemu, rupanya sudah meninggal. Makin takutlah kan gitu. Cemana ini sudah meninggal, tak mungkinlah jasadnya kemudian dihantar. Nanti kalau sampai dibunuh, makin marah Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya kemudian dia ngomong sama pembawa surat Umar bin Abdul Aziz, ini gimana? Demi Allah kami tidak membunuh, dia mati sendiri, katanya. Gitu. Mungkin dia kelelahan, kecapean karena ibadah, mungkin dia mati sendiri. Bukan kami yang membunuhnya. Bilang sama Umar bin Abdul Aziz, bukan kami yang membunuhnya. Akhirnya kemudian ya sudah, kata yang membawa surat itu, nanti saya sampaikan. Tapi tolong mandikan, kafani dia dengan baik, masukkan ke kendaraan biar aku bawa balik. Akhirnya dimandikan, dikafankan, dimasukkan ke kendaraan, dibawa pulang lagi ke Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz melihat jenazahnya, dia tanya kepada mata-matanya, ada enggak pesan-pesan ketika kau berjumpa dengan dia? Maka mata-matanya mengatakan, demi Allah dia pernah mengatakan, bersumpah wallahi, kalau aku dihadapkan kepada Allah, maka aku ingin satu surga bersama Umar bin Abdul Aziz. Hanya itu yang saya dengar. Akhirnya kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, insya Allah kalau aku masuk surga, dia pun masuk surga, aku akan berdoa kepada Allah agar aku satu surga dengan dia. Subhanallah, ya. Bagaimana sang khalifah memuliakan ilmu, karena orang ini sudah memuliakan Al-Quran, maka dia dimuliakan di mata khalifah dan tentunya akan lebih mulia lagi di mata Allah. Begitulah Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Dahulu di zaman Abu Hanifah, Abu Hanifah itu punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini seorang qadhi pada kerajaan Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Jadi Abu Yusuf ketika kecil ini anak yatim, orang miskin, dan dia selalu membantu ibunya di pasar. Kalau tidak dibantu, maka mereka akan susah makan. Akhirnya kemudian suatu ketika Abu Yusuf ini dicintakan ilmu. Jadi kalau ada pengajian di masjidnya Abu Hanifah, dia selalu hadir, terkadang di emperannya, didengerin aja. Jadi ketika Abu Hanifah melihat, ada anak kecil di emperan masjid, ngapain itu? Nah ditanya,
saya ingin belajar. Kata Abu Hanifah, masuk saja. Karena melihat kesungguhannya, maka Abu Hanifah pun menyuruh agar Abu Yusuf masuk di majelisnya. Ya. Lah, pada satu hari, rupanya dia tidak membantu ibunya. Harusnya dia ke pasar, dicari sama ibunya. Rupanya dicari-cari, ada pula di masjid Abu Hanifah sedang belajar, dijewer anak itu, dibawa balik. Kerja kamu, katanya. Ngapain kau di sini? Subhanallah. Lah ketika kemudian hendak diambil oleh Abu Hanifah, dibawa bekerja ke pasar itu, datang Abu Hanifah dan mengatakan kepada ibunya, ya Ummah, biarkanlah anakmu Abu Yusuf ini belajar di sini. Apa kata ibunya? Engkau sudah merusak anakku, katanya. Dibilang sudah merusak anakku. Kau sudah merusak anakku, katanya. Kalau dia tidak bekerja, aku akan makan apa, katanya. Dasar kau sudah merusak anak. Biarkan dia pergi sama saya, katanya. Bantu saya di pasar. Abu Hanifah ini orang kaya. Dia imam madhab yang paling kaya itu Abu Hanifah. Punya perusahaan tekstil bahasa kita. Banyak karyawan. Jadi Abu Hanifah mengatakan, berapa penghasilan kamu sehari? Kata ibunya, sekian dan sekian. Aku bayar setiap harinya sesuai dengan keuntungan dan modalmu. Biarkan anakmu tinggal di sini, belajar di sini. Oh, enak tuh kalau punya guru kayak gitu. Ustaz, bisa nggak dititipkan di pondok? Tapi gratis kan ya? Aduh, kalau saya jadi Abu Hanifah nggak apa-apa. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Yusuf pun tinggal di situ. Ada satu perkataan yang menarik ketika ibunya marah-marah. Kata Abu Hanifah, wahai ibu, biarkan anakmu tinggal di sini belajar sama saya. Saya janjikan nanti suatu hari dia akan makan falujah. Falujah itu makanan khusus yang dimakan khalifah saja. Dia nggak dimakan siapa, itu makanan paling lezat, paling enak, yang dimakan sama khalifah saja. Orang lain nggak makan itu. Itu makanan menteri, falujah itu. Ibunya ketawa lah. Orang miskin makan falujah dari mana, kata ibunya ini. Ngayal saja Abu Hanifah ini, katanya. Akhirnya ketika betul-betul Abu Yusuf belajar kepada Abu Hanifah, lama-lama digembleng sampai kemudian menjadi murid pilihan Abu Hanifah, menyerap semua ilmu Abu Hanifah, diambil oleh Abu Yusuf. Setelah Abu Yusuf kemudian cerdas, dikenal keilmuannya, tertariklah Harun ar-Rasyid mencari seorang qadhi, seorang hakim agung. Akhirnya meminta kepada Abu Hanifah, bagaimana kalau seandainya kau kirim muridmu untuk jadi qadhi di kerajaan? Kata Abu Hanifah, ada muridku yang cerdas, ambillah dia. Akhirnya Abu Yusuf pun dijadikan qadhi oleh Harun ar-Rasyid. Ketika ada perkumpulan para menteri di istana Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid itu walaupun khalifah, dia hormati ulama. Maka diundanglah kemudian siapa? Abu Yusuf, dan didudukkan di samping. Ya, namanya majelis raja, pasti keluar tuh makanan enak. Rupanya keluar pula makanan falujah itu. Ketika Abu Yusuf melihat falujah itu, bukan dimakan, ketawa dia. Ketawa, asik ketawa dia. Kata khalifah, kenapa kau tak makan? Makan, kenapa kau tertawa? Nggak enak ya, katanya. Kata Abu Yusuf, subhanallah. Akhirnya ceritakan dia sama Harun ar-Rasyid masa ketika belajar, dari awal sampai akhir diceritakan bahwa ibunya pernah marah-marah ketika dia masih kecil. Kata Abu Yusuf, kata Abu Hanifah, biarkan dia belajar kepadaku, kujanjikan dan kupastikan anakmu nanti makan falujah. Subhanallah, Abu Hanifah tidak melihat dengan matanya. Abu Hanifah melihat dengan firasat. Dia punya firasat. Ya. Dan hari ini kejadian ucapan Abu Hanifah, aku makan falujah. Maka kata Harun ar-Rasyid, demi Allah, Allah telah mengangkat siapapun yang dititipkan ilmu kepada. Siapa yang tidak kenal Abu Yusuf? Seorang ulama besar, ya, mazhab Hanafi, pengganti Abu Hanifah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan apa? Kemuliaan ilmu, mengangkat semuanya. Bahkan ada cerita lagi yang lebih hebat lagi. Siapa tidak kenal seorang alim namanya Atha ibn Di'amah? Itu ulama Mekah, ulama dunia, satu dunia belajar sama Atha di zamannya. Atha ibn Di'amah. Atha bin Abi Rabah. Jadi Atha ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian berupa cacat fisik. Matanya buta sebelah, hidungnya belesek ke dalam, bukan pesek. Kalau pesek masih mendingan, ini belesek ke dalam. Ya. Sudah buta sebelah, hidungnya belesek gitu ya, ke dalam, rata jadinya mukanya ya. Kemudian tangannya setruk, tidak bisa digerakkan, kakinya pula pincang, dan dia seorang budak berkulit hitam. Bayangkan, banyak cacatnya. Sudah budak, kulit hitam, buta sebelah, hidungnya belesek gitu ya, kemudian tangannya pula tidak bisa digerakkan, kakinya pula pincang. Tetapi Allah angkat dia karena ilmu. Ketika tuannya memerdekakan dia, dia menangis. Kenapa? Tuannya memerdekakan dia, lah budak cacat, apalah yang mau diharapkan kan? Dimerdekakan sama tuannya, menangis lari sama ibunya. Menunjukkan bahwa tidak semua budak dimerdekakan itu senang. Ada budak yang tak mau dimerdekakan, sebab apa? Ada yang ngasih makan tuannya. Kalau dimerdekakan kan hidup sendiri, gimana cari makannya? Dia menangis sama ibunya. Tapi ibunya wanita yang berakal. Dia mengatakan, wahai anak, sudah kalau begitu tinggallah kau di Masjidil Haram. Nanti di situ banyak orang kasih makan. Di situ banyak para ulama. Kau bisa belajar sama mereka. Akhirnya betul-betul Atha ini tinggal di masjid itu, Masjidil Haram. Waktu itu penuh dengan ulama. Di zaman itu semua ulama tumplaklah di masjid itu. Subhanallah. Dia hanya bisa belajar lewat pendengaran. Cemana mau nulis, tangan pun setruk, nggak bisa tangannya digerakkan, mata pun buta sebelah. Jadi dia hanya belajar lewat telinga saja. Mendengar, disimpan, mendengar, disimpan. Ketika dia sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di masjid itu, ulamanya pun satu persatu meninggal dunia. Ketika sudah tidak ada ulama lagi di masjid itu, semua ilmunya diserap oleh Atha. Maka dari satu dunia semua belajar kepada Atha. Jadi kalau ada musim haji datang, orang-orang mengatakan di sini tidak ada mufti yang lebih hebat dibandingkan Atha. Ketika itu sang khalifah datang, Sulaiman ibn Abdul Malik, dengan dua anaknya haji. Ya, karena kerajaan kan pusatnya di Basrah ketika itu, Baghdad. Haji itu Sulaiman ibn Abdul Malik. Kemudian dia mendengar ulama, kebesaran ulama besar di Mekah ini. Dia suruh anaknya belajar selama musim haji itu. Setelah ketika selesai belajar dan mau pulang karena sudah selesai haji, maka Sulaiman ibn Abdul Malik ngomong sama anaknya, kamu tidak boleh meremehkan ilmu. Bapak memang seorang khalifah, tapi tidak pernah bapak merasa rendah kecuali di hadapan orang ini. Dia sudah hitam, buta sebelah, rata, setruk, tapi bapakmu lebih hina dibandingkan dia. Maka dia mengatakan kepada anaknya, kamu jangan macam-macam, betul-betul kau belajar. Pertanyaannya, siapa yang mengangkat derajat ulama ini yang cacat ini? Kalau bukan karena ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, siapa yang menghargai dia? Sudah cacat seperti itu banyak, nggak ada yang menghargai dia. Ilmu itulah yang menutupi cacatnya. Ilmu itu menutupi kebutaannya, kepincangannya, ya, teseknya gitu ya, hitamnya, budaknya, ditutupi dengan pengetahuannya. Bagaimana Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, dan Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Bahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu,
Gubernur Mekah dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Haris bin Rafi. Al-Haris bin Rafi atau Rafi bin Haris, wallahu a'lam, antara itu namanya. Jadi gubernur Mekah ini intinya dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bertanya, kau datang kemari Mekah, kau wakilkan sama siapa? Katanya gubernur Mekah ini, ada wahai Amirul Mukminin, aku wakilkan kepada orang namanya Abdurrahman ibnu Abzah. Abdurrahman ibn Abzah. Umar tidak kenal. Wakil gubernur gak kenal. Kata Umar, siapa itu Abdurrahman ibn Abzah itu? Padahal Umar di Madinah. Maka kata gubernur Mekah ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman ibn Abzah itu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza qada bi adlin. Katanya, wahai Amirul Mukminin, dia itu pakarnya Quran loh, pakar dengan faraid, dan dia kalau memutuskan sebuah perkara dia bisa memutuskan dengan seadil-adilnya, ya, karena di dada dia dengan ada Al-Quran, dan tidak ada putusan yang lebih adil kecuali putusan yang ada di Quran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, subhanallah, siapa dia? Maka kata gubernur Mekah itu, dulu dia seorang budak, aku yang memerdekakan dia karena aku melihat kecerdasannya, aku jadikan dia wakil. Maka Umar bin Khattab langsung mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benarlah ucapan Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yad'u al-akharin. Allah sudah mengangkat dengan Quran itu beberapa kaum dan juga merendahkan kaum yang lain. Apa kata Umar? Sungguh benar ucapan Rasul, Allah telah mengangkat dengan Quran ini beberapa kaum. Allah angkat dengan ilmu pengetahuan. Karena tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita, ikhwan. Tandanya kalau Allah berikan kebaikan kepada kita, apa tandanya? Kalau Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita, tandanya Allah cerdaskan kita dalam agama. Dan itu berdasarkan sabda Rasul, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah cerdaskan dia dalam agama. Maka jangan pernah bosan hadir di majelis taklim, karena ini tanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Maknanya kalau seandainya orang itu tidak mau hadir di majelis taklim, malas dia hadir di majelis taklim, malah menghindar majelis taklim, tandanya orang itu tidak diberikan kebaikan. Dan kalau tidak diberikan kebaikan, bahaya. Sehingga kata para ulama, orang yang jarang atau tidak pernah atau sama sekali tidak mau hadir di majelis taklim, maka akan bermasalah hatinya. Tetapi orang yang suka dan senang, walaupun di tengah-tengah kesibukannya dia mau hadirlah di majelis taklim, maka itu tanda hatinya diistiqomahkan oleh Allah. Kenapa kita perlu istiqomah? Memberikan keistiqomahan kepada hati itu apa sih pentingnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah itu setiap kali mendengar doa Rasul itu paling banyak doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling dibacakan Rasul, itu paling banyak dibaca Nabi. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Rasul ditanya sama Ummu Salamah, ya Rasul, kenapa engkau selalu membaca doa itu? Mungkin gak Rasul sesat? Tidak mungkinlah Rasul sesat, ya. Rasul itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah, bahkan dosanya saja sudah diampuni, yang telah, yang sedang, yang akan datang. Tapi kenapa dia meminta kepada Allah agar hatinya jangan dibolak-balikan? Ketika Ummu Salamah bertanya, Rasul, kenapa sih doa itu saja yang kau baca? Kata Nabi SAW, ya Ummu Salamah, hati manusia itu
berada di jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa membalik sesuai dengan kehendaknya. Kapan dia sesat, bisa Allah sesatkan. Kapan dia berpetunjuk, Allah bisa kasih hidayah. Terserah Allah. Allah yang membolak-balikan hati orang. Betapa banyak orang yang baik kemudian dibalikkan hatinya jadi jahat. Betapa banyak pula orang jahat dibalikkan hatinya jadi baik. Makanya penting orang itu punya keistiqomahan hati. Dan salah satunya supaya istiqomah itu hadir di majelis taklim. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 orang yang hadir di majelis Nabi. Ya. Pertama masuk langsung duduk paling depan. Kedua masuk langsung duduk cari tiang paling belakang. Yang ketiga pula tak mau masuk, pulang dia. Jadi setelah Nabi menyampaikan mauidhahnya, wejangannya, kajiannya, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binafari thalath. Maukah kuhabarkan kepada kalian tentang 3 orang itu? Adapun yang masuk, dia mendekat kepadaku, fa'awahullahu alaihi, maka Allah akan berikan perlindungan kepada dia. Allah jaga dia. Adapun yang masuk ke majelis taklim, duduk pula cari tiang paling belakang. Kan kalau di masjid kan paling belakang cari tiang, bukan cari saf pertama ya. Cari tiang supaya agak selese katanya orang Melayu. Gitu cari tiang. Duduk mana tiang yang mantap nih kan. Kalau bisa gede tiang biar nggak jatuh gitu ya. Maka karena dia malu-malu kata Rasulullah, amma tsani, adapun yang kedua, fastahyallahu alaihi, adapun yang malu-malu dia tidak mau dekat-dekat gurunya, malah cari yang belakang, Allah pun malu sama dia. Adapun yang ketiga, fa'arad, dia nggak mau masuk malah pulang dia. Apa kata Rasul? Fa'aradallahu alaihi, Allah palingkan hatinya. Kalau Allah sudah berpaling dari hati kita, maknanya Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita tidak diberikan rahmat, artinya didekatkan dengan laknat. Itu maksudnya. Orang kan cuma 2, dapat rahmat atau dapat laknat. Kalau dapat rahmat, jauh dari laknat. Kalau dapat laknat, jauh dari rahmat. Kalau Allah berpaling, berarti Allah tidak akan berikan rahmatnya. Berarti Allah dekatkan orang ini kepada laknatnya. Dan nanti pada hari kiamat Allah tidak akan memandang dia. Alhamdulillah. Bahaya orang yang gak mau hadir di majelis taklim, karena dia akan cenderung pada syahwat dan syubhat nantinya. Makanya bersyukur alhamdulillah ada majelis-majelis taklim. Di mana saja ada majelis taklim, antum ada waktu hadir di situ. Itu keutamanya besar. Kenapa ikhwan? Karena Rasul pernah mengatakan, apabila orang habis ngaji seperti ini, selesai ngaji, ya, apa kata Rasul? Kumu maghfuran lakum laqad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Berdirilah kalian, bubar kalian, karena dosa-dosa kalian sudah diampuni, di mana keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan. Lihat kata Rasul. Jadi orang kalau bermajelis taklim sampai selesai ngaji, kemudian bubar pulang, kata Rasul, kumu maghfuran lakum, pulanglah kalian. Kenapa? Allah sudah ampuni dosa kalian. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah ganti keburukan kalian dengan kebaikan kalian. Jadi semata-mata antum hadir di majelis taklim, itu sudah diampuni dosanya. Kita aja paling susah mau istighfar setiap hari itu. Padahal dosa sudah jelas, hari-hari kita berbuat dosa. Enggak lah, saya nggak berbuat dosa Ustaz. Itu handphone di tangan antum itu tuh yang buat dosa tuh. Hari-hari tengok itu iklan-iklan telanjang semua di dalam. Apa nggak dosa tuh? Hari-hari antum buat dosa, bilang tak punya dosa pula, ya kan? Tapi kita pun tidak pernah istighfar. Kalau orang sudah malas istighfar itu, paling enak tobat itu hadir di majelis taklim. Gimana orang nggak paham? Nggak paham pun diampuni. Yang tidur di tiang Ustaz, insya Allah dapat juga. Yang penting hadir lah. Awalnya ya tidur-tidur, lama-lama semangat. Ya. Apalagi kalau ada konsumsi kan gitu ya. Awalnya niatnya karena konsumsi, insya Allah nanti lillahi ta'ala. Kan gitu ya.
Apa kata Imam Syafi'i? Talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa lillah, kata. Dulu waktu aku pertama belajar, kata Imam Syafi'i, aku cari ilmu itu untuk dunia sebenarnya. Karena Imam Syafi'i itu orang miskin. Jadi dia cari tempat-tempat thalabul ilmi itu yang ada makannya di situ gratis. Ya kalau sekarang kayak panti asuhan atau apa gitu kan nggak bayar tuh. Ya. Kata Imam Syafi'i, pada awalnya aku mencari ilmu itu karena dunia, karena aku ingin makan saja di situ, katanya. Tapi lama-lama cerdas, fayaqbal ilmu illa an yakuna lillah. Tapi lama-lama ilmu itu menolak. Dia tidak mau dicari untuk dunia, tapi dia mau dicari untuk Allah, katanya. Allah, ilmu sendiri yang menolaknya. Nggak apa-apa awalnya niat itu mungkin karena dunia, karena konsumsi. Oh enak tuh belajar di situ, ada soto Medannya, umpamanya kan itu. Ya. Tapi lama-lama kalau sudah hadir menikmati, oh enak juga kajiannya, dapat ilmu, lama-lama nggak kepikir soto itu. Mungkin dia bawa soto sendiri dari rumahnya gitu. Intinya bahwa sebenarnya ilmu itu, kata para ulama, wasilatun ala kulli fadilah. Dia sebuah wasilah. Kalau antum ingin mendapatkan keutamaan dunia ataupun akhirat, hanya dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirati fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, kata Imam Syafi'i. Anda ingin dunia, ada ilmunya. Anda ingin akhirat, ada ilmunya. Ingin dua-duanya, ada ilmunya. Semua itu karena ilmu. Orang kaya itu karena punya ilmu aja, cari punya cara cari duit kan itu. Kalau nggak punya ilmu nggak mungkin kaya. Doktor, profesor dan yang lainnya yang sukses menteri, presiden itu karena punya ilmu dunia saja. Kalau nggak sekolah, nggak ada ilmu, nggak mungkin lah jadi presiden. Nggak ada kan itu. Kalau nggak sekolah itu ya nggak mungkin jadi presiden. Nggak jadi mungkin jadi menteri dan begitu terus. Ulama juga nggak ada ilmu laduni, belajar juga. Saya ingin hafal Quran, caranya gimana Ustaz? Saya bakar Quran, saya masukkan ke jus, saya minum tuh. Bukan hafal Quran, mencret yang ada. Bukan itu, ya betul-betul dihafal lah. Bahkan ada kisah di Yaman tuh, saya belajar di sana. Ada bawabah itu tukang jaga gerbang, security bahasa Arabnya bawabah. Orangnya sudah tua, 80 tahun. Baca Quran aja tidak bisa. Antum jangan sangka orang Arab itu bisa baca Quran semua. Enggak, ada juga orang Badui itu bisa baca Quran. Tetapi karena dia melihat para thalabatul ilmi, dari Indonesia, dari Malaysia, dari mana-mana di situ belajar. Jadi hari-hari karena dia kan di gerbang, tahulah penuntut ilmu itu. Semangatlah dia pengen juga sudah 80 tahun pengen hafal Quran, tapi tak bisa baca Quran. Akhirnya dia berpikir berakal. Dulu kan ada namanya tip yang kecil itu, yang merek, ada merek Sony, ada merek Sony kan itu ya. Kalau yang original Sony, kalau yang aspal KW itu Sony kan itu. Kalau ya biasa pakai kaset pita tuh. Nah, itu ya, zaman bahula kan gitu ya. Jadi dia ingin ngapal dengan cara mendengar. Dia beli kaset 30 juz, dia beli tip itu, kemudian dia ulang-ulang dengan dengar pemanya Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, dimatikan. Kemudian dia ulang-ulang alhamdulillahirabbil alamin sampai 100 kali. Bahkan 200, 300 sampai hafal satu ayat. Sudah hafal, ganti ayat yang lain. Subhanallah. Entah berapa tahun dia menghafal itu. Kakek ini hafal Quran hanya dengan cara seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Ya. Lihat kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, karena Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran itu dimudahkan untuk diingat. Sebenarnya tidak ada yang mustahil orang hafal Quran walaupun sudah tua, karena Allah mudahkan Quran itu sebenarnya. Kita aja yang malas. Nggak ada yang sulit, Allah mudahkan. Makanya ini tipnya nih, kata ulama, kalau antum ingin supaya anak-anak antum hafal Quran ataupun cerdas dalam agama, ketika istri antum hamil itu sudah di atas 4 bulan, ya, suruh istri antum itu baca Quran. Baca Quran saja. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata ila akhiril ayat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian itu dulunya tidak tahu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak punya hati. Tetapi Allah katakan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan kau pendengar. Allah jadikan penglihatan. Allah masukkan hati. Perhatikan, Allah dahulukan pendengaran dibandingkan penglihatan. Karena bayi dalam perut itu tidak melihat, tapi dia mendengar. Ya. Makanya Allah dahulukan mendengar baru melihat, karena bayi dalam perut ibu itu belum bisa melihat dia. Dia hanya bisa mendengar. Tanya dokter. Jadi bayi itu di perut sudah dengar dia. Makanya hati-hati nih mak-mak nih kalau lagi hamil dia gibah, lahir ya anaknya tukang rumpi lah. Gitu maksudnya. Yang diajari dulu sama ibunya tukang rumpi, jadilah adanya tukang rumpi. Ya. Tapi kalau ibunya baca Quran terus, itu udah dengar tuh si bayi itu. Masih di perut aja sudah minimalnya separuh Quran udah hafal tuh. Makanya ketika brojol jadi bayi diberikan penglihatan kemudian hati, sebenarnya sudah ada separuh Quran tuh. Jadi kalau dia ngapal Quran tuh mudah, karena apa? Sering dengar. Coba antum loh kalau logika ya, setiap hari antum umpamanya juz amma, setel aja setiap hari. Antum nggak usah baca Quran dari pagi sampai malam dengerin, besok lagi, lama-lama itu mesti adalah yang kecantol. Tak mungkin kan yang kecantol. Logikanya seperti itu maksudnya. Nah, jadi orang tuanya itu biasakan ngapal Quran, jadi anak dengar jadinya. Jadi kalau sekali brojol itu masya Allah. Tapi kalau dangdutan orang tuanya, ya keluar minta lato-lato lah. Subhanallah. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ya, jadi kisah-kisah tadi sebenarnya motivasi. Banyak lagi kisah-kisah sebenarnya yang ingin saya kisahkan juga ya, tapi juga ini juga baru perdana dan juga kondisi hujan juga ya. Mungkin untuk tema kali ini saya cukupkan, boleh nanti ada tanya jawab. Nanti untuk kedepannya, minggu depannya terserah apakah mau belajar hadis gitu ya, namanya ambil Arba'in Nawawi ya, atau mau belajar tafsir kita ambil dari juz amma gitu ya, atau mau belajar akidah dari kitab Ushul Tsalatsa, terserah nanti tentukan saja rapat Iwan mana yang cocok dengan di sini. Nah, saya ikut saja, tapi kalau bisa sebelumnya kasih tahu, jadi saya ada persiapan ya. Baik, untuk tema malam ini sekian saja. Silakan saya kasih waktu 10 menit kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Mama mungkin mau tanya. Alhamdulillah sudah paham semua. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Mungkin kami di sini perdana yang membuat taklim Ustaz. Kami juga minta doa Ustaz biar kami istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Iya. Yang kedua, kami minta nasihat apa, masukan juga dari Ustaz juga ya, karena kita masih banyak yang baru yang berkapan oleh kan, jadi itu kita pendapat juga kita apa yang kita apa dari dasar itu ya. Ya kalau memang mau tafsir itu memang dia mencakup semuanya. Kalau kita mau ngambil tafsir juz amma itu ya akidah yang masuk di situ, kadang-kadang fikih juga ada di situ, sejarah ada di situ. Kalau ingin lengkap ambil tafsir. Karena tafsir itu dia kemana-mana, ya kan. Tapi kalau fikih ya fikih saja, ya kan. Akidah ya fokus akidah saja. Kalau pengen yang ada pengetahuan lebih luas, boleh kita ambil tafsir juz amma ya untuk sementara. Setiap pertemuan satu surat kan 30 juz, kan lama juga lah kan itu. Ya boleh juga tafsir Quran, atau mungkin kalau mau hadisnya yang hadis-hadis berkaitan dengan akhlak, fikih, akidah, ya mungkin paling dasar ya
pakai Arba'in Nawawi. Ya, itu mungkin mencakup semuanya juga kalau hadisnya. Ya. Tapi kalau ingin akidah ya boleh juga kitab tauhid gitu ya. Ya terserah sih, yaitu antara itu saja. Nanti kumpul antum lah, bukan saya pula yang memutuskan kan. Nanti saya memutuskan kecewa pula tak mau ngaji nanti. Saya mau hadis, Ustaz tafsir pula, males saya deh. Payah nanti. Nah, sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.